Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akuntansi keuangan menengah 1 tentang siklus akuntansi dan juga laporan keuangan. Tak kenal maka tak sayang. Oleh karenanya, perkenalkan nama saya Karisma Aprilia Soleha, biasa dipanggil Karis, dengan NIM 12110020001 dari jurusan akuntansi Universitas Bakri. Di sini, siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntan sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan keuangan. Sedangkan laporan keuangan diartikan sebagai pencatatan dan pelaporan transaksi yang dijalankan suatu perusahaan untuk mengetahui banyaknya laba atau meruginya usaha yang dijalankan. Di dalam siklus akuntansi, proses pertama adalah pembuatan general journal, dan proses terakhir adalah proses pembuatan post-closing trial balance. Nah, dalam proses ini saya membuat siklus akuntansi Gokil Laundry. Saya tertarik menjadikan Gokil Laundry sebagai objek usaha karena tempat laundry ini merupakan tempat laundry langganan mama saya. Selain itu, lokasinya juga cukup dekat dari rumah dan sangat strategis karena berada di tepian jalan besar. Oh iya, Gokil Laundry ini berlokasi di Jalan Komarudin Raya, nomor 76, Kelurahan Pulau Gebang, Jakarta Timur. Nah guys, sebelumnya saya telah melakukan wawancara terhadap pengelola laundry ini, namun pengelola laundry tidak mau proses wawancaranya itu dipublikasi. Oleh karenanya, saya hanya akan menjelaskan intisari dari hasil wawancara kami. Laundry ini mulai beroperasi sejak tahun 2020 dan memiliki 2 karyawan dengan job desk tersendiri. Karena tempat laundry ini merupakan tempat laundry yang cukup besar Komarudin Raya, jadi Gokil Laundry ini memiliki cukup banyak pelanggan tetap. Omset per tahunnya juga bisa mencapai puluhan juta rupiah. Nah, di sini ada beberapa layanan dari Gokil Laundry dengan price list untuk per 1 kg pakaian. Harga terendah itu ada di Rp4.000 untuk paket Gokil Laundry, dan harga tertinggi itu di kisaran Rp15.000 di paket cuci ekspres atau cuci 4 jam selesai. Gokil Laundry ini memiliki layanan laundry. Yang pertama ada laundry kiloan, yang kedua ada laundry satuan, yang ketiga ada dry clean, yang keempat itu laundry storer, dan yang kelima itu ada laundry sepatu. Nah, untuk lebih jelasnya, di sini saya memiliki data transaksi dari Gokil Laundry, mulai dari data penjualan sampai dengan data pembelian mesin, perlengkapan, dan peralatan laundry di bulan Maret tahun 2022. Untuk pembuatan siklus akuntansi, saya memiliki post-closing trial balance di bulan Februari sebagai acuan tambahan untuk pembuatan siklus akuntansi di bulan selanjutnya. Di sini ada kas, piutang, usaha, perlengkapan, peralatan, utang usaha, dan modal dengan total Rp52.680.000. Setelah menganalisis data transaksi di bulan Maret, saya membuat general journal nih dari tanggal 1 Maret sampai dengan tanggal 31 Maret 2022. Setelah pembuatan general journal, saya membuat ledger atau buku besarnya untuk mengelompokkan beberapa akun. Pembuatan ledger ini bisa meminimalisir kesalahan yang kerap terjadi dalam pengelolaan transaksi keuangan. Nah, proses selanjutnya itu ada proses pembuatan trial balance untuk memastikan bahwa semua entry yang dibuat dalam buku besar telah seimbang. Trial balance ini mencantumkan saldo akhir di setiap akun dari ledger. Nah, di sini saya sudah membuat worksheet sebagai data keuangan minimalis dari siklus keuangan ini. Bagian trial balance itu ada di bagian sini dengan total Rp95.510.500. Lalu di samping trial balance ini ada jurnal penyesuaian untuk menyesuaikan saldo rekening ke saldo sebenarnya sampai dengan akhir periode pelaporan. Nah, setelahnya itu ada penyesuaian dalam laporan dan tambahan akun dari beban perlengkapan yang telah didepresiasi sampai dengan ke hutang gaji. Setelah pembuatan jurnal penyesuaian, saya memasukkan data-datanya ke dalam ledger tadi sesuai dengan akun-akun yang dicantumkan di jurnal penyesuaian. Penulisannya itu adjusted di bagian explanation dan di bagian ref itu kita isi J2. Kita masukkan nominal uang adjusting di bagian debit atau kredit sesuai dengan jurnal adjusting tadi. Nah, setelah dimasukkan ke dalam ledger, kita balik lagi nih untuk membuat adjusting trial balance.
Adjusting trial balance ini sebenarnya menggabungkan data general journal dan data yang telah disesuaikan tadi. Setelah proses penghitungan, ternyata total adjusting trial balance ini ada Rp98.415.500. Lalu selanjutnya ada financial statement. Pertama itu ada income statement dari Gokil Laundry. Pembuatan income statement ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan operasional perusahaan selama jangka waktu tertentu. Nah, di sini itu ada total pendapatan yaitu Rp14.060.500 yang dikurangi dengan semua total beban dari Gokil Laundry sebesar Rp9.115.000. Hasilnya akan didapatkan nominal net income yang akan kita bawa ke bagian retained earning. Lalu selanjutnya di bagian retained earning ini biasanya perusahaan itu memanfaatkannya untuk menyokong kegiatan bisnis ke depannya. Karena di bulan Februari itu tidak ada retained earning, jadi di bagian 1 Maret retained earning-nya itu kita kosongkan. Namun kita menambahkan bagian net income sebesar Rp4.945.500. Dengan kata lain, untuk retained earning 31 Maret itu juga sebesar Rp4.945.500. Nah, retained earning akhir bulan Maret ini juga langsung kita bawa ke proses pembuatan statement of financial position di bagian equity. Dalam statement of financial position ini, kita mengelompokkan akun ke bagian aset atau ke bagian equities dan liabilities. Setelah dikelompokkan dan dilakukan proses hitung, ternyata total aset dan total equity dan liabilities itu balance sebesar Rp87.375.500. Nah, setelahnya di sini ada cash flow yang berfungsi untuk melacak setiap pemasukan serta pengeluaran kas tempat laundry ini di bulan Maret. Di sini ada penerimaan cash dari customer sebesar Rp38.830.500. Lalu ada pembayaran cash kepada supplier sebesar Rp3.300.000. Lalu ada pembayaran cash untuk semua beban dari Gokil Laundry sebesar Rp18.705.000. Di sini untuk penerimaan cash dan pembayaran cash kita kurangi sehingga totalnya itu ada Rp16.825.500. Nah, di Gokil Laundry ini tidak ada cash flow from investing, jadi kita nolkan. Setelahnya di cash at beginning March itu ada sekitar Rp25.800.000 yang akan kita tambahkan dengan net cash provided by operating activity sebesar Rp16.825.500. Sehingga setelah ditotalkan hasil dari cash flow ini ada Rp42.625.500. Nah, total cash flow ini pasti akan sama dengan total kas di bagian ledger. Lalu setelahnya proses terakhir dalam siklus akuntansi ini ada pembuatan closing and trials dan juga closing trial balance. Proses pembuatan closing and trials ini memiliki tujuan untuk meriset nominal akun pendapatan beban dan retained earning menjadi nol di akhir periode akuntansi dengan menggunakan akun income summary. Di sini untuk pendapatan jasa pada income summary sebesar Rp14.060.500 dan untuk income summary kepada semua beban dari Gokil Laundry ada Rp9.115.000 dan di sini ada income summary pada retained earning sebesar Rp4.945.500. Nah, totalnya itu ada Rp28.121.000. Setelah pembuatan closing and trials, saya memasukkan data-datanya lagi nih ke dalam ledger tadi sesuai dengan akun-akun yang dicantumkan di closing and trials dengan penulisan closing di bagian explanation dan di bagian left itu kita isi J3. Kita masukkan nominal uang closing berlawanan posisi debit kredit dengan nominal uang pada adjusting and trials. Nah, terakhir itu ada closing trial balance. Pada closing trial balance ini akun pendapatan dan juga beban itu hilang karena telah dienolkan di bagian ledger tadi. Untuk total closing trial balance ini ada sekitar Rp89.300.500. Closing trial balance ini akan digunakan sebagai acuan tambahan pembuatan siklus akuntansi selanjutnya di periode April 2022. Nah, sekian presentasi tentang siklus akuntansi dan laporan keuangan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.